Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Mahasiswa sekalian, kita tentunya patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat iman kepada Allah. Maka nikmat tersebut patut kita syukuri sebagai dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya shalawat beriring salam kita haturkan selalu setiap saat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau hingga saat ini kita selalu dalam keadaan iman dan Islam dan dapat mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan dapat mengamalkan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah melalui beliau Nabi Muhammad SAW. Maka salawat tersebut selalu kita. Baiklah mahasiswa sekalian, melanjutkan video yang pertama kemarin beberapa waktu yang lalu. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk yang pertemuan kedua. Maka sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, yang kita pelajari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang lalu, minggu lalu kita, atau pertemuan yang lalu maksud saya, di video yang sebelumnya kita sudah berkenalan sebagai pembuka daripada perkuliahan kita. Kemudian pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada pokok bahasan kita, materi yang akan kita sampaikan atau akan kita ulas di dalam perkuliahan ini. Namun sebelum itu, sebelum kita melangkah lebih jauh selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kepada mahasiswa tentang tujuan atau capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai kesempatan kali ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan hakikat manusia secara filosofis dan juga menurut Islam dan juga secara sosiologis, nanti kita akan ulas. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan tahapan perkembangan manusia. Nah, tahap perkembangan manusia ini dari mulai kehamilan hingga sampai nanti wafat, nantinya sampai tua, sampai dewasa. Nah, seperti itu. Kemudian tahap perkembangan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang dimensi kemanusiaan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada mahasiswa sekalian. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang hakikat manusia. Saya ingin bertanya, kita semua tentunya sebagai manusia tahu dong bahwa kita ini manusia. Tapi sebenarnya manusia itu apa sih? Nah, silahkan coba. Mahasiswa pikirkan, jawab sebelum saya jelaskan. Nah, baik, sudah. Nah, manusia adalah, ini berada dalam berbagai tinjauan. Secara umum itu manusia itu terdiri dari dua komponennya. Dalam diri manusia itu ada dua. Pertama itu jiwa dan juga ada yang namanya tubuh. Nah, jiwa ini adalah terdiri, kata Plato itu terdiri dari akal, ada semangat dan juga nafsu. Nah, ini menurut Plato jiwa. Sedangkan tubuh adalah keseluruhan jasad. Nah, keseluruhan jasad kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah tubuh kita. Artinya apa? Manusia itu disebut manusia maksudnya itu karena dia memiliki jiwa dan juga tubuh. Nah, kalau orang tidak punya jiwa misalnya, hanya punya tubuh, nah maka berarti dia manusia tapi sudah mati. Tapi kalau dia sebagai manusia yang utuh, hidup yang masih normal ini adalah dia memiliki
memiliki yang namanya jiwa. Jiwa itu memiliki banyak potensi, termasuk tadi yang saya sebutkan, ada akal, semangat, dan nafsu juga. Sedangkan tubuh adalah anatomi tubuh yang terdapat pada diri kita, dari rambut, hidung, mata, tangan, daging, dan lain sebagainya. Ini adalah itu yang disebut manusia itu secara filosofis. Itu adalah manusia. Kemudian secara biologis manusia itu tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, artinya tangan kita gunakan untuk berbagai macam hal, melakukan segala aktivitas. Nah, ini menurut tinjauan secara biologis. Nah, tangan ini memiliki banyak fungsi, ya kan? Aktivitas apapun yang ada pada manusia kesehariannya akan membutuhkan tangan, atau membutuhkan mata untuk melihat, membutuhkan telinga untuk mendengar. Itu adalah secara biologis. Yang kemudian selanjutnya adalah mempunyai kebutuhan yang berguna untuk mempertahankan hidupnya. Nah, manusia itu butuh makan. Selain itu juga dia memiliki kebutuhan yang lain untuk mempertahankan hidupnya. Apa yang sekiranya digunakan untuk mempertahankan hidup? Yang paling umum yang kita tahu makan. Nah, sedangkan kan makanya ketika jiwa manusia itu kurang stabil, yang tidak bisa mengontrol nafsunya dengan baik, menurutkan hawa nafsu yang tidak baik, maka hidupnya itu dengan selalu kekurangan. Maka kalau kebutuhannya misalnya dengan cukup dengan makan saja bisa hidup, tetapi dia butuh yang lain. Nah, makan segala macam. Dia sudah mendapatkan sesuatu, dia ingin yang lain. Maka nanti kita kajian tentang bagaimana tubuh dan jiwa itu tentu akan diulas lebih jauh lagi dalam kajian yang lain. Nah, tidak terlepas dari hukum alam. Nah, ini secara biologis, tidak terlepas dari hukum alam, dilahirkan, berkembang biak, dan mati. Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Nah, itu salah satu contohnya. Artinya manusia itu secara terikat dengan hukum alam, artinya dia dilahirkan, dia juga akan berkembang dari mulai kecil, sejak dilahir dalam kandungan atau proses sebelum di dalam kandungan, kemudian dilahirkan, dia berkembang dari mulai bayi kecil. Nah, tahap perkembangan itu nanti akan berbeda-beda, akan dibahas di tema selanjutnya. Kemudian manusia juga itu salah satunya butuh misalnya udara untuk bernafas, seperti itu. Dan kebutuhan lain, butuh oksigen maksud saya untuk bernafas. Dan kebutuhan manusia itu tentu pada dasarnya sama. Nah, kemudian yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya itu adalah kemudian nafsunya. Kalau ada orang kebutuhan makan si A dengan si B bisa saja berbeda. Misalnya dia inginnya makan nasi goreng, satunya kepingin makan lebih senang dengan mie goreng misalnya. Itu karena memang dipengaruhi oleh secara biologis, nanti dia dipengaruhi oleh pengalaman dan apa yang dia dapatkan selama ini, sehingga mempengaruhi kebutuhan itu. Nah, manusia itu memerlukan nutrisi. Secara biologis manusia memerlukan nutrisi, energi dalam tubuh. Manusia memerlukan cairan juga agar tidak dehidrasi misalnya. Nah, seperti itu ya. Artinya dia butuh makan dan juga butuh minum. Kalau hanya minum tanpa makan juga tidak baik. Begitu juga hanya minum tanpa makan juga tidak ada nutrisi yang masuk. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut kepada secara psikologis. Nah, ini banyak sekali menurut pakar-pakar. Salah satunya saya ambil, Sigmund Freud dalam yang terkenal teori beliau, yaitu psikoanalisa, bahwa manusia adalah makhluk yang hidup atas bekerja berdasarkan libido atau hate, dan memandang manusia sangat ditentukan oleh massa lainnya. Jadi manusia itu bekerja atas dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan. Nah, itu menurut Sigmund Freud. Seperti secara psikologis. Terus menurut Skinner, ketika dilahirkan manusia tidak membawa bakat apa-apa, dan bahwa manusia semata-mata melakukan respon terhadap suatu rangsangan. Nah, jadi manusia itu pada dasarnya menurut Skinner ini pencetus teori behaviorisme maksudnya.
aliran behaviorisme, yaitu bahwa manusia itu menurut beliau adalah sebenarnya ketika lahir itu dalam keadaan kosong, bagaikan kertas putih, tidak membawa sesuatu apapun. Nah, yang menentukan dia itu akan menjadi apa dan memiliki sifat seperti apa itu adalah karena rangsangan dari dua artinya selama hidup, pengalaman hidupnya dan lain sebagainya. Dia akan menjadi dokter, dia akan menjadi guru, dosen dan lain sebagainya. Itu tergantung pendidikan dan perlakuan dari lingkungan ataupun pendidikan yang dia dapat, itu akan menentukan pada dasarnya seperti itu. Teori yang disampaikan oleh Skinner tadi itu, yaitu sama yang seperti saya sebutkan tadi tentang teori tabula rasa hasil dari pemikiran John Locke tentang bahwasannya manusia itu lahir dalam keadaan kosong. Dia akan menjadi apa, dia akan seperti apa di masa yang akan datang, itu tergantung lingkungan dan pendidikan yang memberikan sentuhan kepada beliau selama hidupnya. Nah, seperti itu. Dan juga secara sosiologis manusia ini kan kita sering mendengar kan, manusia itu adalah makhluk sosial. Itu artinya secara sosial manusia itu menurut Auguste Comte dan Louis de Bonald misalnya menyampaikan bukan individu yang menunjang kemajuan masyarakat, tetapi justru sebaliknya, masyarakat yang menentukan individu yang tinggal dalam masyarakat tersebut. Jadi menurut Auguste Comte ini bahwasannya individu itu tidak bisa melakukan hal tersendiri, tetapi memang apa kemajuan apa yang dilakukan, apa yang mempengaruhi dirinya, apa yang kemudian membentuk kepribadiannya itu bukan dari individu, malah sebenarnya itu dari masyarakat. Itu sebenarnya agak mirip ya secara psikologis tadi, agak nyambung ya secara psikologis dari yang disampaikan oleh Skinner tadi dengan apa yang disebut oleh Comte itu juga demikian. Artinya individu itu adalah tidak berdiri sendiri, tidak bisa menentukan diri sendiri, tetapi dia lebih banyak dipengaruhi oleh masyarakat. Seperti itu. Nanti ada beberapa teori juga yang menyampaikan bahwa manusia itu pada dasarnya sudah aliran nativisme itu memandang bahwa manusia itu dalam keadaan lahir itu adalah ada bawaan, ada bakatnya sendiri. Misalnya bakatnya sebagai orang tuanya, misalnya sebagai pemusik, nah maka anaknya kemungkinan besar akan sebagai pemusik. Nah itu menurut nativisme, tapi berbeda dengan yang disampaikan tadi oleh dalam teori behavioristik. Orang itu akan jadi apa tergantung dari pengaruh masyarakat dan juga sistem pendidikan yang dia tempuh selama hidupnya. Seperti itu. Nah, sedangkan dalam tinjauan Islam kita meracanya itu menurut Al-Quran, setidaknya ada beberapa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kita sebagai manusia ini. Kita ada diistilahkan juga sebagai insan. Insan ini seperti apa? Yang dimaksud insan oleh Allah di situ itu memiliki maksud-maksud yang berbeda oleh Allah dalam menyebut kita ini sebagai manusia, sebagai makhluknya ini. Ada insan dan juga kita juga disebut sebagai bashar. Bashar itu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis, seperti misalnya kita tercipta dari tanah liat, seperti itu. Kemudian tentu tidak bisa diartikan bahwa kita itu tanah liat yang dimaksud adalah dicetak menggunakan tanah liat kemudian jadi manusia, tidak. Artinya tentu ini secara hakikat tentu kita akan bisa perdalam lagi nanti di kajian-kajian tafsir di mata kuliah misalnya tafsir dan lain sebagainya bisa dibaca. Itu tidak bisa dimaknai hanya secara harfiah saja. Kemudian secara biologis anak dari Adam, dan juga kita disebut oleh Allah itu zuriat Adam. Ada juga di dalam Al-Quran itu menyebut kita sebagai zuriat Adam, yang berarti keturunan Adam. Artinya kita ini berasal dari keturunan Adam anak-anak dan sampai seterusnya, sampailah kepada kita yang ada sekarang itu semuanya berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah kita akan mengulas tentang fase perkembangan manusia. Sesuai dengan tujuan pembayaran kita tadi adalah kita akan coba mengulas tentang itu, bahwasannya manusia ini setidaknya ada beberapa fase perkembangan. Perkembangan ini juga ada berbagai macam perkembangan. Pertama ini dia itu juga secara biologis, perkembangan secara biologis. Banyak sekali sih bentuk-bentuk perkembangan, tapi saya akan coba mengulasnya beberapa saja. Nanti untuk pengembangannya kita bisa melakukan diskusi dan juga mahasiswa bisa melakukan
pendalaman melalui literatur yang ada, internet ada yang sebagainya, jurnal dan sebagainya. Dan juga pertama itu adalah fase perkembangan secara biologis. Itu. Dan juga ada yang namanya fase perkembangan secara dengan konsep didaktis. Didaktis itu apa? Kita bahas. Kemudian perkembangan ciri-ciri secara psikologis, secara fisik, sifat dan perkembangan itu secara psikologis, dan juga konsep tugas perkembangan. Nah, secara biologis manusia itu setidaknya menurut Elizabeth Harlow itu ada 5 fase perkembangan. 5 fase utama ada perkembangan itu menurut Harlow. Pertama itu manusia adalah fase yang namanya prenatal, artinya sebelum dilahirkan, di dalam kandungan masih di dalam kandungan itu, mulai dari proses sampai proses kelahiran, dari fase dari kehamilan sampai pada proses kelahiran. Nah, seperti itu. Kemudian fase yang kedua yang namanya infasi. Infasi ini, atau kalau bahasa kita sehari-hari itu masih orang lah, kira-kira seperti itu, masih kecil, masih sangat kecil sekali. Itu dari mulai dilahir, umurnya itu mulai dari dilahirkan sampai 14 hari ya, artinya dari mulai pertama lahir seperti itu keluar sampai 14 hari, itu namanya fase infasi atau rock. Kemudian menurut Harlow selanjutnya fase yang ketiga adalah fase babyhood. Babyhood itu fase bayi maksudnya ya. Bayi yang disebut bayi oleh Harlow itu adalah mulai dari 2 minggu sampai dengan umur 2 tahun. 2 minggu sampai umur 2 tahun itu disebut dengan bayi. Kalau tadi dari mulai dilahirkan sampai umur 2 minggu atau 14 hari itu adalah orok atau infasi. Terus yang kedua ya, artinya dari kelahiran, prenatal itu adalah dari kandungan sampai dia lahir. Dan juga kalau yang disebut bayi itu dari umur 14 hari atau 2 minggu itu sampai dengan umur 2 tahun itu disebut dengan bayi. Kemudian yang keempat disebut dengan fase childhood. Childhood ini disebut anak-anak. Disebut anak-anak itu yang disebut anak-anak itu adalah usia 2 tahun sampai usia pubertas. Artinya ketika dia masih anak-anak, sebelum dia masuk masa pubertas itu dia masih disebut anak-anak. Maka kalau ada di antara kita, misalnya kalian yang dari sampai sekarang belum pubertas masih anak-anak berarti. Tapi saya rasa tidak. Maka rata-rata kalau udah umur lebih masih seperti itu sudah pubertas, semuanya udah pubertas. Fase kelima adalah fase remaja. Fase remaja ini tentang umur antara dari mulai 11 hingga 21 tahun. Nah, ini oleh Harlow dibagi tiga lagi. Yang pertama adalah namanya fase pra-remaja. Fase pra-remaja itu mulai dari 11 tahun dan 13 tahun untuk seorang wanita. Maka dan usia sekitar setahun kemudian untuk laki-laki, artinya kalau wanita itu 11 dan 13 tahun, sedangkan untuk laki-laki itu fase pra-remaja itu dimulai berarti antara umur 12 dan juga umur 14 tahun. Jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan setahun antara wanita dan pria. Kemudian fase remaja yang kedua itu ada yang disebut dengan fase dini. Fase dini, remaja dini. Remaja dini itu mulai dari usia 13 sampai 14 tahun sampai usia 16 atau sampai 17 tahun. Jadi artinya rentang 13 atau 14 tahun sampai kepada rentang usia 16 sampai 17 tahun itu disebut dengan remaja dini. Nah, seperti itu. Jadi kalau mahasiswa sekalian rata-rata sudah masuk pada fase yang ini, remaja akhir. Remaja akhir ini masa-masa akhir perkembangan seseorang atau hampir bersamaan dengan ketika seseorang tengah menempuh perguruan tinggi. Jadi fase perkembangan ini, kalau kalian kan rata-rata umur 17 tahun ke atas, nah ini artinya masuk dalam fase remaja akhir, masa-masa akhir perkembangan. Nah, pada dasarnya dalam perkembangan secara biologis, para ahli itu intinya tidak jauh ada perbedaan. Ada perbedaan di soal pembagiannya saja. Pembagiannya ada yang membagi rentang umurnya itu 6
Nah, disesuaikan apa itu perbedaan-perbedaan tersebut bukan berarti mahasiswa anggap sebagai suatu ada ini yang benar dan yang salah, tidak, tetapi memang perbedaan-perbedaan pembagian ini berdasarkan pengamatan-pengamatan dari para ahli, berdasarkan hasil-hasil riset pengamatan yang mereka temukan. Jadi intinya adalah fase secara biologis yang saya sampaikan dari fase 1 sampai fase 5 ini juga dilakukan oleh pemikir-pemikir atau ahli-ahli di bidang biologi di bidang perkembangan secara individu atau secara biologis oleh beberapa ahli. Hanya perbedaan di pembagian umur dan periodenya saja. Ada yang membagi periode antara misalnya Maria Montessori itu misalnya periode pertama itu 0 sampai 7 tahun itu disebut periode penangkapan dan pengenalan dunia luar dengan panca indera, artinya mulai bisa mengenal sesuatu itu dengan panca inderanya. Dan ada namanya periode kedua oleh Maria Montessori itu 7 sampai 12 tahun, yaitu periode abstrak di mana anak-anak mulai menilai perbuatan, artinya dia sudah mulai bisa menilai mana yang baik dan yang buruk itu di usia 7 sampai 12 tahun. Kemudian di periode ketiga misalnya oleh Maria Montessori itu yakni 12 sampai 18 tahun, yaitu periode penemuan diri dan kepekaan sosial, artinya mulai mengerti bersosialisasi, artinya udah mulai kepekaan sosialnya sudah tinggi. Misalnya ada yang tidak senang terhadap dia, kawannya atau apa, nah itu sudah mulai ngerti gitu dengan perilaku perubahan perilaku, atau ada orang yang seperti apa perilaku orang-orang di sekitarnya atau masyarakat ataupun orang tua, itu dia sudah mulai ngerti seperti itu. Dan kemudian fase 18 tahun ke atas, artinya fase perguruan tinggi, yaitu fase sudah mulai masuk tahap pendidikan tinggi maksud saya, adalah itu periode keempat dari 18 tahun ke atas. Nah, itu pembagian yang dilakukan oleh Maria Montessori. Nah, nanti kalian bisa perdalam lagi di bagian tersebut. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah tentang dimensi manusia. Saya akan menggunakan ada dua pendekatan sebenarnya dalam melihat dimensi kemanusiaan manusia ini. Maksud saya ada pendekatan pendidikan Islam dan juga ada pendekatan ilmu kajian, bimbingan, dan konseling. Tetapi yang akan saya ulas kali ini adalah menggunakan pendekatan pendidikan Islam. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendekatan pendidikan Islam dengan pendidikan, bimbingan, dan konseling. Hanya pembagiannya saja yang berbeda. Pembagian itu sama seperti tadi ketika para ahli itu membagi dari perkembangan manusia. Nah, ini juga dalam dimensi kemanusiaan pun juga ada sedikit perbedaan, hanya soal pembagian saja, tapi substansinya saya melihat itu tidak ada yang jauh berbeda. Nah, kalau dalam pendidikan Islam itu ada 7 dimensi manusia. Yang pertama adalah namanya dimensi fisik, kemudian yang kedua adalah dimensi akal, yang ketiga adalah dimensi iman, yang keempat ada dimensi akhlak, yang kelima ada dimensi kejiwaan, keenam dimensi keindahan, dan yang ketujuh adalah dimensi sosial kemasyarakatan. Nah, sedangkan untuk dalam kajian bimbingan dan konseling itu ada 4. Ada namanya dimensi keindividualan, kedua ada dimensi sosial, artinya terkait dengan hubungan sosial manusia sebagai hidup sebagai masyarakat makhluk sosial. Kemudian ada yang namanya dimensi kesusilaan, artinya mengenal norma dan ada istiadat, perilaku, dan hukum, nah seperti itu, ada aturan. Kemudian adalah dimensi keberagamaan. Nah, saya coba akan sedikit mengulas secara singkat terkait dengan 7 dimensi yang tadi saya sampaikan tentang dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama adalah dimensi fisik. Ini adalah dimensi jasmani, merupakan dimensi kemanusiaan yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui proses manusia sejak dari dalam kandungan atau terbentuknya konsepsi itu sehingga sampai saat dia kelahiran. Nah, ini adalah dimensi fisik. Dimensi fisik itu kemudian berkembang dari mulai dia lahir, dari mulai tadi di dalam kandungan lahir sampai dia dewasa itu harus dipenuhi dengan nutrisi makanan dan juga minuman yang sesuai dengan kebutuhan oleh
kebutuhan jasmani hati itu untuk menjaga perkembangan daripada jasmaninya itu melalui makanan dan minuman dan lain sebagainya yang tentunya yang bergizi. Nah, di dalam Islam juga untuk menjaga jasmani kita atau fisik kita dilarang untuk khususnya minum alkohol dan sebagainya yang dapat merusak tubuh. Kemudian dimensi akal. Dimensi akal ini dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna kejadian penciptaannya. Maka kesempurnaan kejadian manusia sebagai makhluk yang paling indah itu dengan diberikannya akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Manusia itu perbedaannya dengan makhluk-makhluk yang lain, artinya di dunia ini kesempurnaannya kita diberikan akal dan pikiran yang lebih baik daripada makhluk-makhluk lain, misalnya binatang dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya dimensi iman. Nah, dimensi iman ini adalah bentuk ajaran Islam seutuhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada rasulnya, kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab, dan juga beriman kepada Allah dan qadar dan hari kiamat. Kemudian dimensi yang keempat adalah dimensi akhlak. Nah, secara dimensi akhlak ini adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam rangka mengharapkan ridha Allah, termasuk perbuatan buruk juga bagian dari akhlak seperti berusaha berdusta. Nah, artinya manusia itu punya dimensi akhlak, artinya dia bisa melakukan hal-hal baik dan di saat yang sama juga di saat yang lain bisa juga mengerjakan hal-hal buruk. Nah, tinggal bagaimana pendidikan ataupun lingkungan atau pergaulan yang didapat oleh manusia selama hidupnya itu yang menentukan potensi akhlak ini. Apakah akhlaknya nanti akan kecenderungannya adalah kepada yang buruk, apakah kecenderungan kepada yang baik. Nah, bagaimana dia mengelola potensi dari dimensi kemanusiaan ini, maka itu ditentukan oleh pendidikan. Nah, pendidikannya itu kalau dalam dimensi akhlak ini tidak cukup hanya dengan berbicara, tetapi juga ketika kita sebagai guru mengajarkan akhlak itu juga disertai dengan tindakan. Nah, selanjutnya ada yang namanya dimensi kejiwaan. Jiwa manusia itu adanya perasaan senang, sedih, marah. Kemudian nanti kalau udah marah itu dan ada rasa cemas, ada rasa iri, dengki. Itu kalau sifat negatif. Yang sifat positif misalnya rasa senang, mengayomi dan lain sebagainya, itu ada sikap optimis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kejiwaan manusia. Terus ada yang namanya dengan dimensi keindahan. Dimensi keindahan ini manusia itu ada namanya dia juga mencintai suatu keindahan. Dia ingin hal-hal yang indah. Artinya bisa menilai sesuatu itu dengan berdasar keindahan, terutama makhluk ciptaan Allah seperti itu. Arti mereka secara sederhana adalah manusia ini punya sisi yang estetik itu kan. Ya, ini misalnya dia ingin sesuatu itu tidak hanya sekedar memiliki manfaat, kadang-kadang juga berdasarkan keindahan. Contohnya, misalnya manusia itu dalam hal makan misalnya, kalau sekedar makan, kita makan yang penting banyak, yang penting kenyang, kan ada orang seperti itu. Tapi ada juga orang yang tidak hanya sekedar dalam menghidangkan makanan itu, tidak hanya sekedar melihat makanan itu dari sisi manfaat dan kenyangnya, tapi kadang-kadang juga ditata dengan baik sehingga bagi dia ketika penataan itu bisa lebih baik, maka menimbulkan gairah atau nafsu makan yang lebih baik. Kan ada yang seperti itu. Maka sisi keindahan manusia ini juga ada dalam potensi manusia. Juga ada yang namanya dimensi sosial kemasyarakatan, yang dituju perkembangan sosial kemasyarakatan untuk pencapaian kematangan dan hubungan sosial kemasyarakatan. Manusia itu yang pada dasarnya adalah juga di dalam masyarakat itu tidak bisa hidup sendiri, artinya dia butuh orang lain. Maka kemudian ketika dia bersosialisasi dengan masyarakat, dia mulai mengenal perilaku masing-masing orang. Dia juga mulai mengenal yang namanya norma-norma, adat istiadat, hukum, dan lain sebagainya itu. Kalau semuanya hanya melihatnya dalam perspektif satu saja, maka dia akan
adanya tabrakan nih kadang-kadang, tidak sinkron antara dimensi yang satu dengan yang lain. Maka ini kemampuan manusia dalam mengelola setiap dimensi kehidupannya, dimensi kemanusiaannya itu tergantung daripada, makanya di sini pentingnya yang namanya pendidikan. Kapan dia harus menonjolkan sisi dimensi keindahan, kapan dia harus melihat misalnya dimensi akalnya, kapan dia juga harus menggunakan dimensi sosial kemasyarakatan. Tidak bisa misalnya ketika berhadapan dengan orang lain kita hanya mengedepankan ego atau keinginan individual semata, sedangkan di saat yang sama kita sedang berhadapan dengan orang lain yang juga patut kita dengar atau patut kita pertimbangkan kebutuhannya. Jadi baiklah mahasiswa sekalian, itu adalah kita telah membahas 3 hal tadi, yakni pertama kita sudah membahas tentang hakikat manusia dari aspek biologis, dan kemudian dari aspek psikologis, sosiologis dan sebagainya. Kemudian kita membahas tentang fase perkembangan manusia, dan terakhir kita sudah membahas tentang dimensi kemanusiaan. Nah, untuk memperkuat kajian yang masih sangat minim dan singkat ini, maka saya akan coba membuat sebuah semacam latihan yang bisa mahasiswa sendiri secara mandiri lakukan di rumah. Silahkan nanti bentuk modul ataupun lembar kerjanya akan saya sampaikan di link deskripsi, ataupun nanti saya akan sampaikan melalui WA. Untuk lebih memperdalam kajian mahasiswa-mahasiswa sekalian tentang 3 aspek yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini, maka saya akan memberikan lembar kerja yang bisa dilakukan sebagai panduan mahasiswa untuk melakukan pendalaman materi yang telah disampaikan tadi, dan untuk mengecek sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, untuk khusus tema tentang hakikat manusia di pertemuan kedua ini. Nanti silahkan mahasiswa sekalian, saya akan membagikan lembar kerja itu melalui forum grup WA mahasiswa, atau nanti juga akan saya masukkan ke dalam link deskripsi yang ada pada channel YouTube ini. Kemudian selanjutnya adalah diharapkan mahasiswa untuk membuat rangkuman singkat saja dari apa yang kita lakukan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Maksud saya, apakah itu dalam bentuk pertama rangkuman, dan kemudian boleh juga mencantumkan kemudian pertanyaan, kemudian juga ataupun tanggapan, kritik, dan saran mungkin yang ada dari tema-tema yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini. Silahkan membuat rangkuman, kalian sampaikan dalam kolom komentar apa saja yang kalian dapat dari mulai awal tadi hingga terakhir ini. Dia bisa rangkuman, dan juga boleh saja ditambahi juga dengan pertanyaan yang akan bisa saya jawab di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Demikian pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita ulas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa, dalam hal meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang pendidikan, khususnya di mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Saya sarankan mahasiswa untuk rajin-rajin membaca dan mencari referensi dari berbagai buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan untuk menunjang kompetensi mahasiswa di bidang khususnya pada mata kuliah dasar pendidikan, sehingga dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik di YouTube untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ini berlangsung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan kesempatan kembali untuk bertemu di video selanjutnya. Kita akhiri perkuliahan pada kesempatan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.